tidak ada ajaran selain Islam, ya. Ingat ya, garis bawahi, selain Islam yang sesuai dengan Pancasila. Selain Islam bertentangan, karena Kristen Trinitas, Hindu Trimurti, Buddha sepengetahuan saya tidak punya konsep Tuhan, ya, kecuali dengan proses Amitabha dan apa yang diajarkan oleh Siddhartha Gautama. Jadi ajaran-ajaran lain yang selain Islam bertentangan di dalam sila pertama. Maka saya sudah ingatkan tadi konsekuensi hukum. Jika Perpu diterima, ya, maka hukum berlaku, berkekuatan hukum tetap dan mengikat, maka konsekuensi hukumnya ajaran selain Islam harus dibubarkan. Jadi udah. Iggy Sujana adalah seorang tokoh dari agama Islam dan ia juga seorang pengacara. Orang ini ia menuntut kepada penegak hukum dan kepada pemerintah, di mana selain agama Islam dibubarkan karena tidak sesuai dengan dasar Pancasila, yaitu sila pertama. Nah teman-teman, pernyataan oknum agama Islam ini adalah sebuah pernyataan yang sangat berbahaya sekali bagi kerukunan antar umat beragama. Karena menurut dia, hanyalah agama Islam yang sesuai dengan dasar Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Itulah sebabnya ia menuntut kepada penegak hukum, sebab di luar agama Islam harus dibubarkan, ungkapnya. Oleh karenanya, saya mengajak kita untuk menyaksikan videonya, dan setelah itu kita akan memberikan komentar terhadap orang yang satu ini. Inilah dia videonya yang berikut ini. Secara langsung ya, saya kira sudah cukup apa yang mau disampaikan. Singkat 3 menit Pak Egy. Ya, terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi disebut nama saya, terutama konteksnya dengan keterangan pemerintah. Iya. Saya ingin memperjelas, apakah dia punya pemerintah terhadap keterangan saya itu setuju apa tidak, gitu. Bukan begitu. Nah, makanya perlu jelas. Jadi tadi saya katakan begini, dalam perkara permohonan itu kan ada jawaban dari pemerintah. Nah, jawaban pemerintah itu disampaikan sudah pada perkara 38 dan seterusnya. Ini ada perkara yang kita gabung, perkaranya Pak Egy, perkara 58. Apakah keterangan pemerintah itu mau ditambahkan atau sama dan dianggap sama dengan permohonannya Pak Egy? Ternyata pemerintah menjawab keterangan itu juga berlaku untuk perkara 58. Begitu. Nah, kalau itu yang dimaksud, tidak menjawab apa yang kita buat waktu ada sidang dengan Pak Palaguna dan Pak Anwar Usman. Karena itu maka kalau itu keterangannya dan menjawab tentang saya tidak pas. Ya itu karena silahkan, berarti kan sebetulnya pemerintah itu yang lemah, nggak mau jawab kan, malah nggak masalah kan? Iya, karena konsekuensinya serius yang mulia. Iya. Seriusnya begini, dengan hormat ya. Nanti yang menilai secara ilmu hukum kita kan mendasarinya kepada dataran keilmuan. Ya. Judicial review kan itu basisnya. Iya. Nah, oleh karena itu, kalau Perpu ini dikabulkan, apalagi banyak permintaan terkait juga dinyatakan sebagai berkekuatan hukum dan mengikat, maka konsekuensi hukumnya siapapun atau apapun ajarannya yang bertentangan dengan Pancasila harus dibubarkan. Iya. Nah, kan begitu konsekuensinya. Ya, ya. Nah, pertanyaan seriusnya, ada nggak ajaran lain selain Islam tentang ketuhanan yang Maha Esa? Itu bertentangan. Itu serius. Berarti pemerintah harus membubarkan ajaran lain selain ajaran Islam. Karena tidak sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa. Itu kan pemohon, pendapat pemohon. Ya, oleh karena itu harus dijawab yang mulia. Ya itu terserah pemerintah mau jawab atau tidak, kan terserah pemerintah. Jadi kalau pemerintah memang terserah, tapi konteks memutuskan nanti jadi diterima atau tidak perpu itu ini nanti kita majelis. yang menilai. Nah, kita minta mohon konsekuensi hukum itu sangat serius ya. Baik, terima kasih Pak Egy, silakan duduk. Ya, jadi nanti pemerintah, sekali lagi saya tegaskan, jawaban yang sudah disampaikan di dalam persidangan perkara-perkara dahulu berlaku juga untuk jawaban kepada permohonan 58. Demikian yang mulia. Baik, terima kasih. Jadi dalam perspektif hukum,
Mungkin saya berbeda dengan yang lain karena saya melihat dari sisi substansi ajaran dari Pancasila. Yang pertama, ketuhanan Maha Esa. Itu sangat jelas sesuai dengan tauhid dari ajaran Islam. Nah, pengetahuan saya mungkin terbatas, tapi boleh diuji secara intelektual. Tidak ada ajaran selain Islam, ya. Ingat ya, garis bawahi, selain Islam yang sesuai dengan Pancasila. Selain Islam bertentangan, karena Kristen Trinitas, Hindu Trimurti, Buddha sepengetahuan saya tidak punya konsep Tuhan, ya, kecuali dengan proses Amitabha dan apa yang diajarkan oleh Siddhartha Gautama. Jadi ajaran-ajaran lain yang selain Islam bertentangan di dalam sila pertama. Maka saya sudah ingatkan tadi konsekuensi hukum. Jika perpu diterima, ya, maka hukum berlaku, berkekuatan hukum tetap dan mengikat. Maka konsekuensi hukumnya ajaran selain Islam harus dibubarkan. Jadi sudah saya sampaikan di depan hakim. Dan saya perminta jawabnya apa? Kata hakim pemerintahnya lemah, nggak bisa jawab. Ya sudah, itu yang kita dengar semuanya. Tidak menjawab berarti membenarkan. Apa kritik jawabannya terkait perpu sendiri? Kenapa? Terkait dengan perpu, apa kritiknya? Ya kritiknya itu tadi. Saya bukan kritik dalam arti yang negatif kepada pemerintah, tapi ini bicara tentang konsekuensi hukum. Kalau konsekuensi hukum bahwa perpu itu sudah diberlakukan, maka konsekuensinya ajaran selain Islam kan bertentangan dengan sila pertama tadi. Juga bertentangan dengan kemajemukan yang di. Juga bertentangan dengan, maka harus dibubarkan. Oleh karena itulah, nah ini pentingnya hadirnya saya dan kawan-kawan. Jangan diberlakukan perpu ini. Kalau diberlakukan, persatuan Indonesia pecah, pasti pecah. Karena kita nuntut yang ajaran selain Islam harus dibubarkan. Gitu loh. Islam justru mengajarkan lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Ini justru yang membela ajaran lain selain Islam untuk tetap berlaku. Kalau mengacu hanya kepada perpu, nggak boleh berlaku gitu loh. Makanya kita minta ditolak gitu. Tapi kalau diberlakukan juga karena mungkin kebodohan dan kelemahan pemerintah, maka kami nuntut ajaran selain Islam harus dibubarkan. Luar biasa. Alhamdulillah. Ya Allah Tuhan. Tetap semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Agama lain dibubarkan saja. Ini suatu kalimat yang sangat kontroversial. Dan ini bisa memicu pemahaman yang berbeda-beda nanti. Saya ini seorang muslim. Maka secara pribadi saya harus terus belajar mendalami agama saya dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagi saya pribadi tidak cukup waktu untuk membicarakan dan membahas agama selain Islam. Paling pun mungkin sekedar baca-baca ya untuk nama pengetahuan. Tapi bukan berarti harus mereka dibubarkan. Ya kalimat-kalimat ini kan bisa memecah belah persatuan Indonesia kalau saya melihatnya. Jadi mohon maaf Bang Egy Sujana, kali ini mungkin kita berbeda pendapat terkait ini. Karena apa? Saya sebagai seorang nasionalis yang beragama Islam tentunya ingin negara ini tetap menjaga persatuan Indonesia dari berbagai suku, agama, dan ras, etnis, serta golongan. Jadi kalau Bang Egy Sujana membuat pernyataan begini, ini bagi saya ini keliru. Dan ini sangat berbahaya atas kelangsungan persatuan Indonesia. Namun di situ juga saya sampaikan tadi, Pak Egy Sujana sudah bilang mungkin inilah ilmunya masih kurang. Ada pengakuan begitu. Ya. Kalau memang ilmu kurang, ya agar berhati-hatilah. Ya, negara kita ini negara yang kalau mau berbicara sejarah, negara ini kita berdirinya tahun 1945. Sebelumnya adalah
bukan negara Indonesia, tapi berbagai kerajaan-kerajaan, kesultanan, suku-suku. Dan kita tahu bahwa Islam mengajarkan kita suatu kebaikan, dan semua orang tahulah. Itu yang saya pahami. Dan bisa jadi di agama-agama lain pun sama, mengajarkan tentang kebaikan. Jadi saya juga berharap kepada Bang Egy Sujana agar lebih baik urusin agama yang kita anut untuk memperdalam agama dan kita praktekkan sehari-hari, daripada senantiasa di depan publik berbicara seperti ini, mengatakan agama lain bubarkan saja. Ini akan menjadi kontroversial. Ya, karena itu tadi Pancasila, dengan adanya Pancasila, disitulah wadah adanya disebut toleransi antar umat beragama, ya, lintas agama. Jadi saya juga heran kok, sekarang ini paling senang kita ini membahas masalah perbedaan agama. Bukannya yang kita bahas bagaimana bangkit bersama, membangun ekonomi, terbebas dari penjajahan ekonomi. Akhirnya nanti diramai lagi yang begini-begini. Belum. Jadi itu dia videonya teman-teman ya. Kita melihat bagaimana Egy Sujana ini begitu ngotot dia supaya agama selain Islam itu dibubarkan, karena menurut Egy Sujana bahwa itu bertentangan dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Mungkin saja Egy Sujana ini tidak membaca butir-butir Pancasila ya. Di sana sudah jelas bahwa kita itu harus bertakwa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Nah, jadi seperti butir yang pertama dari sila yang pertama, yaitu bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Butir kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Keempat, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. 6. Mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. 7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Dan itu sudah jelas teman-teman ya, dari butir-butir sila pertama saja itu sudah ada penekanan bahwa kita ini saling menghormati, saling menghargai antar umat beragama, tidak ada pemaksaan kepada orang lain untuk percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu di butir yang ketujuh sudah jelas bahwa kita juga harus memiliki kebebasan beribadah sesuai dengan keyakinan kita, sesuai dengan iman kita, sesuai dengan agama kita masing-masing. Jadi kenapa ada sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa? Artinya bahwa manusia Indonesia adalah manusia yang punya Tuhan, sehingga ketika manusia Indonesia punya Tuhan, maka ada kemanusiaan adil dan beradab. Disitulah terjadinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau tidak ada itu, maka tidak ada urutan selanjutnya. Nah, jadi sudah jelas teman-teman ya, apa yang disampaikan dalam urutan Pancasila sudah jelas sebenarnya menjadi pilar negara kita ini untuk bisa saling menghormati, saling menghargai satu sama yang lain. Jangan kita ngotot seperti Egy Sujana di mana-mana dia menyampaikan ujaran kebencian. Dia berkata tadi bahwa Indonesia bisa bersatu kalau agama selain Islam dibubarkan. Nah, teman-teman, ada beberapa negara ya yang memberikan kita satu contoh yang tidak baik, yang dimana mereka percaya satu kitab, satu Tuhan, dan satu iman, satu akidah, tetapi kenapa mereka masih saling berperang? Mengapa mereka saling mengkafir-kafirkan?
Nah, artinya bahwa itu tidak menjamin bahwa datangnya kedamaian ketika kita percaya satu Tuhan, satu kitab suci, dan satu akidah. Tidak menjamin. Buktinya Suriah, Afghanistan, Pakistan itu ada kelompok-kelompok yang memang beda paham dengan kelompok lainnya. Itulah sebabnya terbentuk kelompok-kelompok. Kenapa? Karena ada tafsiran yang berbeda-beda terhadap kitab sucinya sendiri. Sekalipun hanya satu kitab suci, tetapi ketika orang menafsirkannya dengan berbeda-beda, maka disitulah juga terjadi yang namanya beda paham. Dan itulah sebabnya ada kelompok-kelompok lain yang mengkafirkan kelompok lain. Nah, apakah kita mau mendirikan hal itu dengan Indonesia yang sudah bersatu sehingga terjadinya nanti perpecahan karena Egy Sujana selalu memprovokasi umat? Jadi alangkah baiknya kalau Egy Sujana ini memperdalam pengajarannya, kitab sucinya, dan bagaimana dia harus berakhlak sesuai dengan pengajaran yang diajarkan oleh agamanya itu sendiri. Nah teman-teman, itulah dia video Egy Sujana yang meminta pemerintah dan juga penegak hukum bahwa selain agama Islam harus dibubarkan, ungkapnya. Sebab menurut Egy Sujana bahwa ajaran agama lain adalah bertentangan dengan dasar negara, yaitu Pancasila. Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dasar Egy Sujana mengatakan hanya agama Islam yang sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa. Sebab Kristen Trinitas, Hindu Trimurti, Buddha menurut Egy Sujana tidak punya konsep Tuhan. Nah, itulah sebabnya ia ngotot dan menuntut pemerintah bahwa selain ajaran Islam yaitu tauhid ketuhanan yang Maha Esa dibubarkan. Nah teman-teman, ini adalah satu pernyataan provokatif dan juga pernyataan yang kontroversial yang sangat berbahaya bagi kerukunan antar umat beragama. Ya, teman-teman, inilah kejanggalan atau kegagalan Egy Sujana tidak mampu memahami konsep Trinitas. Lalu ia membuat satu kesimpulan dulu bahwa Kristen menyembah 3 Allah. Ya, nah, ini sangat berbahaya sekali terhadap agama lain. Sekali lagi saya katakan bahwa ini adalah sebuah pemahaman yang sangat ngawur dan liar. Ya, dia tidak tahu sama sekali konsep Trinitas, lalu balagu buat satu kesimpulan dulu bahwa orang Kristen menyembah 3 Allah. Orang Kristen tidak pernah menyembah 3 Allah. Orang Kristen menyembah Allah yang Esa. Ya. Maka komentar saya pertama, pernyataan Egy Sujana ini adalah pernyataan yang sangat berbahaya, sangat berbahaya, ya, sangat kontroversial. Bahkan pernyataan orang ini membuat gaduh antara umat beragama. Ya, ia pikir Indonesia ini hanya satu agama. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai Trinitas, Egy Sujana tidak paham dan tidak mengerti. Tidak paham dan tidak mengerti yang ada di otak orang ini, bahwa Trinitas itu adalah 3 Allah. Ini pemahaman dan pengertian yang salah kaprah. Ya, dan ini harus diluruskan otak orang semacam ini. Pemahaman seperti ini adalah pemahaman yang ngawur, yang liar, dan ngalur ngidul. Ya. Kami orang Kristen mengimani Allah yang Esa. Allah yang Esa itu Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi seperti apa Allah yang Esa itu yang harus Egy Sujana pahami di dalam konsep kekristenan. Pemahamannya seperti begini, seperti apa Allah yang Esa itu? Allah yang Esa itu adalah Allah Bapa, Anak yaitu Yesus Kristus, dan Roh Kudus, ketiganya Esa. Apa yang Esa di sini? Adalah hakikatnya adalah Allah. 3
tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu hakikat, yaitu Allah. Jadi simple sekali untuk memahami Tritunggal sebenarnya. Namun bagi mereka yang akan binasa adalah sebuah kebodohan dan tidak masuk akal. Ya, memang begitu iman kekristenan melampaui akal. Ya. Bukan hanya saja konsisten, koheren, dan rasional, tetapi melampaui rasio dan melampaui akal. Itulah iman yang benar. Kami percaya kami tidak mampu memahami Allah sepenuhnya. Itulah sebabnya di dalam Ulangan 29 ayat 29, hal-hal yang dinyatakan oleh Allah, itulah bagi kami orang Kristen. Hal-hal yang tidak dinyatakan oleh Allah, itulah bagi Allah. Jadi itulah dasar kami memahami kitab suci kami sebenarnya. Ya. Jadi pertanyaannya, kalau ada orang yang mengatakan tidak masuk akal, hanya agama ini yang masuk akal, saya katakan, kalau ada orang atau agama tertentu yang memahami Allah dengan sepenuhnya, yang memahami Allah, sebenarnya ia tidak sedang menyembah Allah itu, tetapi orang ini Allah di atas Allah. Jadi kalau iman Anda hanya sebatas rasio, itu bukan iman. Mengapa saya katakan itu bukan iman? Karena Anda dapat menguasai Allah Anda. Yang keempat, orang ini betul-betul membuat gaduh masyarakat, khususnya di luar agama Islam, karena pernyataan-pernyataannya yang sangat-sangat merendahkan agama lain. Bahkan di video yang lain, Egy Sujana ini, ia menghina orang Kristen yang mengatakan seperti babi. Jadi oleh sebab itu, bagaimana tanggapan dan pendapat saudara setelah menyaksikan videonya? Berharap teman-teman share video ini, bagikan, viralkan, kiranya orang ini diproses secara hukum. Ya. Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.